Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian terus sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari Survival Box, sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok remaja yang terjebak dalam ruangan bunker bawah tanah karena bumi sedang dilanda oleh ledakan nuklir. Film dibuka dengan siaran radio tentang ledakan nuklir di Hiroshima, juga ancaman nuklir dari Korea Utara, dan juga Amerika Serikat yang mengalami permusuhan. Dilanjutkan dengan seorang remaja yang bernama Chris, anak dari keluarga kaya raya yang sedang merayakan pesta kelulusan sekolah menengah atas. Chris sedang berjalan masuk ke dalam rumahnya, dan di sana dia bertemu dengan Quid yang sedang melihat tentang berita bagaimana Presiden Donald Trump memberikan sindiran kepada Korea Utara tentang nuklir miliknya yang dianggap paling kuat dan tidak lama lagi akan segera diluncurkan. Juga terlihat sepasang remaja yang tampaknya sedang berduaan bernama Josh dan Camilla, yang memang diinginkan oleh ibunya berduaan. Juga tampak sedan merah yang ternyata adalah Scott, saudara tiri Chris, segera bergabung di pesta itu. Chris mengajak dua temannya yaitu Amy dan Travis untuk segera bergabung di bunker miliknya untuk segera melangsungkan pesta itu. Semua orang turun ke sana termasuk Kit yang terkenal penyendiri. Pesta berlangsung dengan lancar, semua orang pulang ke rumah kecuali Scott, Josh, Amy, Travis, dan Camilla. Scott yang mabuk berusaha menggoda Camilla, tapi itu membuat Camilla marah. Shut up, Scott. What? I mean, you're Tak lama hot, but setelah like, itu would it Ben kill mendapat you? perintah dari ibunya Chris untuk memberitahu anak-anak bahwa mereka harus segera membersihkan tempat itu sebelum keluar dari sana dalam 10 menit. Play like that. 10 minutes. Namun karena tidak mendengarkan perkataan Ben, mereka tetap tinggal di tempat itu dan akhirnya lampu mati dengan sendirinya. Dan beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala dengan sistem peringatan dari bunker yang memberitahukan bahwa sistem keamanan bunker telah diaktifkan. Security protocols 1 through 33. Chris yang ketakutan berusaha untuk keluar bunker, namun dicegah oleh Chris dan Josh karena mereka yakin bahwa nuklir mungkin meledak pada malam itu. Oksigen telah diaktifkan. Chris berusaha mencari siaran radio, sedangkan Kit berusaha menelpon keluarga di rumah. Namun sayangnya tidak satu pun panggilannya dapat terhubung. Hari pertama nampaknya mereka semua putus asa oleh keadaan, dan Travis menggunakan alat bantu pernapasan untuk penyakit asmanya. Kemudian mereka semua berunding untuk menentukan masalah sumber daya persediaan di sana. Chris menjelaskan bahwa persediaan di bunker itu cukup untuk mereka selama 8-9 bulan ke depan. Kit memperkirakan bahwa mungkin ledakannya hanya berdampak pada lokal atau pada sekitar 3 pulau saja. Namun itu semua hanya opini positif dari Kit, dan mereka semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Hingga Scott mendapat pesan dari ibunya dari Dubai, sehingga ia yakin ia ingin pergi keluar sana dan merasa bahwa di sana baik-baik saja. World's still out there. Ketika hendak keluar, Scott mendapat sindiran keras dari Camilla. Camilla mengatakan bahwa pesan itu mungkin hanya terlambat sampai kepadanya, dan itu semua tidak membuktikan bahwa dunia masih aman seperti biasanya. One text doesn't prove anything. Could be a satellite bouncing off delayed signals. Doesn't. Hingga Scott menjadi emosi kepada Camilla dan dihentikan oleh Kit dengan pistolnya. Di hari kedua, Kit mulai menggunakan obat depresi untuk menenangkan pikirannya. Scott mendatangi Kit dan mengajak ia untuk keluar bersamanya, sehingga akhirnya Kit memberikan pistolnya kepada Scott.
Di sana mereka mulai berdebat hingga Amy mengatakan bahwa ia sebenarnya sedang hamil. Get the one thing that's gonna help you guys. Because I'm pregnant. Karena hal itu, Kit memutuskan akhirnya untuk tidak jadi pergi dari sana. Sementara Chris akhirnya memberikan salam perpisahan terakhir kepada Scott atau kakak tirinya untuk melepas kepergiannya. Di hari ke-11 akhirnya mereka pun mulai mengatur persediaan sumber daya pangan untuk 8 bulan ke depan. Chris merencanakan penanaman hidroponik untuk menambah sumber daya makanan. Namun Kit mulai gusar dan ia menyarankan kepada Amy untuk menggugurkan kandungannya untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Maybe we should think about an abort. Di hari ke-30 Kit terlihat sedang merencanakan sesuatu. Kemudian dia pergi ke tempat persediaan makanan lalu mengemasinya. Aksi Kit itu terlihat oleh Camilla dan keesokan paginya ia melaporkan kepada Chris, Josh, dan Travis. She was taking food, Josh. I know what I saw. Tampak Chris kembali mencoba mencari siaran radio untuk mencari tahu apakah masih ada yang selamat di luar sana. Hingga akhirnya mereka melihat CCTV yang terpasang di luar bunker. Terlihat Scott kembali ke depan CCTV itu dengan kulit yang terkena radiasi nuklir. Chris yang syok melihat kejadian itu segera ingin berusaha menemui saudara tirinya itu keluar, namun dia tahu bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Di hari ke-104 tampak bahwa tanaman hidroponik mereka telah mulai tumbuh dan Kit terlihat berada di tempat persediaan makanan. Chris yang melihatnya langsung emosi, langsung dijedotin kepala Kit ke tembok karena teringat akan omongan Camilla bahwa Kit pernah mencoba untuk mencuri makanan. Namun sebenarnya Kit berada di sana hanya untuk menyimpan makanan buat bayi Amy yang akan lahir. Your baby. Kid. Karena merasa bersalah akhirnya Chris menjumpai Kit di ruangan Amy. Setelah itu Kit menemui Camilla dan menceritakan hal sebenarnya bahwa ia tidak pernah berniat mencuri. Namun Camilla tidak percaya dengan perkataan Kit karena Kit terlihat seperti orang yang dingin dan jahat. Karena merasa sakit hati, Kit akhirnya keluar dan mengambil tas anti radiasi juga pistol di mayat Scott. Terlihat bangunan yang hancur karena ledakan nuklir. Dan ternyata bahwa baju anti radiasi yang tersedia di bunker tersebut hanya berjumlah 2 saja. Dan karena hal itu, hanya 2 orang saja yang dapat keluar dari bunker itu. Kit lalu meminta kepada Chris dan yang lainnya untuk segera membagikan persediaan makanan dan obat-obatan kepada agar mereka semua percaya bahwa ia tidak pernah mencuri. Dan setelah diperdebatkan, Chris mau tidak mau harus membagikan bagian milik Kit. That's what you want. Divide this stuff. Di hari ke-217 persediaan oksigen tinggal 22% saja. Keadaan di luar dilihat oleh Josh bahwa dunia hancur oleh ledakan nuklir yang luar biasa. Tidak ada bangunan yang utuh dan tersisa di sana. Anjay, ngeri. Di hari ke-240 mereka mendapat siaran radio dari tim evakuasi. Mereka mendapat informasi bahwa tempat evakuasi berjarak 600 mil dari bunker. Setelah dirundingkan, diputuskan Chris dan Amy yang akan lebih dulu pergi ke tempat evakuasi tersebut. Yang nantinya mereka akan mengirimkan bantuan buat orang-orang yang masih tersisa di bunker. Ekspresi bahagia ditunjukkan Josh dan Camilla bahwa mereka akan segera terbebas dari keadaan itu. Chris telah selesai mengemasi barang-barangnya. Dan ketika Amy hendak pergi, ia merasakan sakit perut yang luar biasa yang menandakan bahwa ia hendak brojol. Dan mereka pun semua membantu Amy kecuali Kit yang mengintip dari kejauhan. Setelah melahirkan bayinya, Chris dan yang lainnya merasa terpukul karena bahwa ternyata Amy telah meninggal. Kemudian terlihat Chris menulis surat untuk yang lain dan ia berpamitan untuk keluar memakamkan jenazah Amy. Dan ketika Josh melihat jas anti radiasi, ternyata jas tersebut tersisa 2 biji yang berarti bahwa Chris keluar tanpa menggunakan baju anti radiasi. Chris. Dengan itu, penyakit asma yang diderita oleh Travis makin parah. Dan tak lama setelah itu, ia akhirnya juga meninggal.
Di hari ke-249 yang tersisa hanyalah mereka bertiga beserta satu orang bayi putri dari Amy. Suatu ketika Josh meminta Kit untuk menyerahkan pistol yang diambil dari Scott. When you bring it in here, Namun Kit mempermainkan perkataan Josh. Dan ketika si bayi menangis, Kit datang untuk menggendongnya. Namun Kit dihentikan oleh Camilla dan Camilla tidak ingin Kit menyentuh bayi Amy. She's mine. You stay away from her, I'll fucking kill you, kid. Akhirnya Kit mengambil pistolnya untuk merencanakan perbuatan jahat kepada Camilla. Dan tepat di hari ke-251, pipa saluran air mengalami kebocoran. Karena hal itu, Josh segera bergegas untuk memperbaikinya. Bersamaan dengan itu, si bayi telah menghilang dibawa oleh Kit ke suatu tempat. Di salah satu ruangan, Camilla diserang oleh Kit dan mereka baku hantam. Namun Camilla berhasil menghindari Kit dan ia mengambil bayi itu di suatu tempat. Bersamaan dengan itu, Kit menodongkan pistol kepada Camilla. Untung tepat waktu Josh datang dan ia berusaha menenangkan Kit. Dan Kit ternyata hanya ingin menggendong bayi itu. Camilla pun menyerahkan bayinya kepada Kit untuk ia gendong. we're going to call her Amy. Kemudian setelah itu Josh bersama Camilla serta bayi Amy keluar menggunakan baju radiasi yang tersisa dua itu untuk keluar mencari bantuan. Sedangkan Kit sudah merelakan bayi itu dan ia memutuskan untuk tinggal di sana sampai bala bantuan tiba. Di akhir film terlihat kenangan rumah Philadelphia bangunan mewah itu sekarang hancur berantakan kena ledakan nuklir. Film pun